Seekor unta bersin dengan suara keras, hingga mengagetkan seluruh istana. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Di balkon istana, sang raja, Sultan Jalaluddin bin Hayal, sedang berdiri memandang langit dengan sorban melambai ditiup angin. Ia sedang melamun, dan tidak sembarang lamunan. Ia ingin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh raja manapun sebelumnya. "Aku ingin terbang," serunya tiba-tiba. Pengawal kerajaan yang berdiri di belakangnya tergagap. "Maksud Baginda, seperti burung?" "Iya, aku ingin terbang di langit seperti Raja Wali. Semua raja lain hanya duduk di singgasana. Aku akan menari di awan." Kabar bahwa sang raja ingin terbang pun menyebar lebih cepat dari badai pasir. Namun di balik mimpinya itu, kerajaan padang pasir sedang mengalami krisis ekonomi. Pajak melonjak, petani mengeluh, pedagang mengelus dada, dan rakyat hanya bisa makan roti kering dan kurma 3 hari sekali. Para penasihat ekonomi kerajaan sudah memberi laporan. Tabungan kerajaan tinggal 3 kantong emas dan 2 kismis, Baginda. Namun sang raja tidak peduli. Ia ingin mengejar mimpinya. Maka ia memerintahkan, "Kumpulkan seluruh ahli. Siapapun yang bisa membuatku terbang akan diberi hadiah 100 peti emas dan 50 unta berbulu lembut dari oasis utara." Seluruh rakyat terbelalak, bukan karena hadiahnya, tetapi karena, dari mana duitnya, Baginda? Dan seperti biasa, saat suasana mulai keruh, satu nama disebut rakyat. Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil secara resmi ke istana. Ia datang seperti biasa, mengenakan jubah lusuh namun wajahnya memancarkan percaya diri. Di tangannya ada kantong kecil berisi roti keras yang belum sempat ia gigit karena dikejar prajurit. Raja menyambutnya sambil melayang-layang kegirangan. "Abu Nawas, engkau orang tercerdas di kerajaan ini. Aku ingin engkau mewujudkan mimpiku, membuatku terbang di langit seperti burung. Jika berhasil, kau kuberi emas. Jika gagal, aku akan mencukur alismu dan menyuruhmu naik ke menara istana sambil bernyanyi seperti ayam jantan setiap pagi." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda, sebelum saya membuat Anda terbang, izinkan saya memahami lebih dulu. Apakah Anda ingin terbang seperti burung, melayang seperti awan, atau sekadar meluncur seperti kurma jatuh dari pohon?" Raja menjawab, "Aku ingin terbang dan meliuk-liuk seperti angin. Dan jika bisa, aku ingin menyapa awan." Abu Nawas mengangguk, seolah sedang mencatat dalam kepalanya. "Baiklah, Baginda. Tapi tugas ini tidak semudah memelihara unta yang takut mandi. Saya butuh dana, waktu, dan pengorbanan." Abu Nawas mengajukan permintaan aneh. 1 gajah mainan dari anak Menteri Pertanian. 10 karung kapas. 15 tambang yang biasa dipakai untuk menambat perahu, padahal tak ada laut. 1 tiang bendera yang sangat tinggi. 60 kue dadar gulung. 1 kantong tertawa dari pasar tengah. Raja sempat curiga. Untuk apa semua itu? Abu Nawas menjawab tenang, "Agar penerbangan Anda tak hanya berjalan, tapi juga viral." Seketika seluruh istana geger. "Apa maksudnya kantong tertawa?" tanya menteri. "Itu cuma istilah," kata Abu Nawas, "seperti menyebut perut kosong sebagai gudang lapar." Raja tak ingin dilecehkan, memberi teka-teki kepada Abu Nawas. "Jika engkau memang cerdas, jawab ini. Bagaimana caranya membuatku terbang, tanpa membuatku meninggalkan tanah? Jika bisa menjawab, aku lanjutkan proyek ini. Jika tidak, engkau akan kupekerjakan sebagai pengipas istana seumur hidup." Abu Nawas tersenyum licik. "Gampang, Baginda. Buat Baginda merasa terbang. Cukup letakkan Baginda di atas panggung tinggi. Kemudian semua rakyat diminta menunduk dan memandang ke atas sambil berkata, 'Wah, raja kita terbang tinggi seperti dewa.' Maka saat itu pula Baginda telah terbang, setidaknya di hati rakyat." Raja terdiam.
Kemudian tertawa terbahak-bahak sampai terjatuh dari singgasananya. Hahaha, licik kau, Abu Nawas. Baiklah, lanjutkan. Ternyata, Abu Nawas tidak benar-benar ingin membuat pesawat atau alat terbang. Ia menyuruh rakyat membangun wahana ilusi terbang, sebuah panggung megah di bukit istana, dengan tali-tali yang dikaitkan ke kereta khusus, dan raja akan terangkat saat rakyat menarik tambang sambil bersorak-sorai. Tapi Abu Nawas diam-diam menyisipkan pesan moral di dalamnya. Sambil membangun, ia mempekerjakan rakyat pengangguran, memberi makan mereka, dan menyuntikkan dana dari anggaran proyek ke pasar rakyat. Raja tidak sadar, karena terlalu sibuk memilih warna jubah penerbangannya. Putih seperti awan atau biru seperti langit? Tanyanya. Merah muda agar mudah ditemukan jika jatuh, jawab Abu Nawas. Rakyat berkumpul, pedagang jualan, anak-anak bermain, dan ibu-ibu membawa teropong dari batang bambu. Raja naik ke wahana, dengan jubah mengembang seperti layangan. Abu Nawas berdiri di bawah, memberi aba-aba. Tarik tambang dengan semangat rakyat. Anggap ini sebagai penerbangan cita-cita. Saat tambang ditarik, raja terangkat perlahan, lalu braak. Tiang bendera patah. Raja jatuh di tumpukan kapas dan dadar gulung. Tapi anehnya, tidak ada yang tertawa. Semua bertepuk tangan. Luar biasa. Baginda sudah terbang dan mendarat dengan empuk. Raja berdiri dengan mata berkaca-kaca. Aku benar-benar merasa melayang. Aku luar biasa. Seketika itu, berita menyebar ke seluruh negeri dan negeri tetangga. Raja Padang Pasir yang bisa terbang. Bab 8. Balas dendam atau terima kasih? Namun malamnya, saat suasana tenang, Raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Kau membuatku tampak seperti badut. Abu Nawas menunduk tenang. Tapi Baginda, rakyat kini senang. Pasar hidup lagi, dan nama Baginda disebut di mana-mana sebagai raja yang berani terbang. Raja terdiam. Ia tahu itu benar. Ia juga tahu, Abu Nawas menyelamatkan ekonomi dengan cara yang kocak tapi jenius. Aku tidak tahu apakah aku harus menghukummu atau memberi gelar pahlawan. Saya usulkan dua-duanya. Baginda, hukum saya dengan hadiah unta, dan beri saya gelar si pemikir gila yang berguna. Raja tertawa keras. Baiklah, kau dapatkan semuanya. Tapi ingat, Abu Nawas, tantangan berikutnya akan lebih sulit. Apakah saya harus membuat bulan turun dari langit, Baginda? Tidak. Kau harus membuat mentimun bernyanyi. Epilog, legenda Abu Nawas. Sejak hari itu, rakyat percaya bahwa raja memang pernah terbang. Abu Nawas pun dikenal sebagai penyihir kocak, penipu ulung, tapi juga penolong sejati. Dan raja? Ia masih bermimpi bisa terbang lagi. Kali ini dengan sayap yang dibuat dari bulu ayam dapur. Dan jika kau ke kerajaan itu hari ini, kau mungkin masih bisa melihat bekas tiang bendera yang patah. Dan tumpukan kapas yang kini dijadikan museum dengan papan bertuliskan, tempat mendarat raja terbang. Jangan ditiru tanpa Abu Nawas. Raja, yang terkenal modi dan gemar tantangan baru, tampak termenung sambil mengelus-elus sehelai bulu ayam. Abu Nawas, katanya tiba-tiba, aku punya tantangan baru untukmu. Abu Nawas sedang duduk bersila di taman istana, menyuapi seekor burung merpati yang nyasar ke dapur kerajaan. Tantangan seperti apa kali ini, Baginda? Jangan bilang Anda ingin berenang di udara, atau menyuruh unta menjadi menteri lagi. Raja berdiri dengan bangga. Kau harus membuat mentimun bernyanyi di hadapanku. Jika gagal, kau akan kuperintahkan untuk menikah dengan Bibah, juru masak istana yang hobi berteriak seperti harimau saat memasak. Abu Nawas langsung pucat. Ampun, Baginda.
Saya lebih suka dicambuk dengan batang seledri daripada hidup dengan bibah yang suaranya bisa mengusir tikus dari padang pasir. Raja tertawa keras. Maka pikirkan baik-baik cara membuat Mentimun bernyanyi. Abu Nawas pulang ke rumah, duduk memandangi Mentimun yang dibelinya di pasar. Mentimun itu hanya diam, dingin, dan tak bersuara. Sama seperti wajah rakyat yang belakangan makin resah karena pajak yang naik. Tiba-tiba, ide muncul di benaknya. Ia pun kembali ke istana dan berkata, "Baginda, saya butuh 3 hari dan 1 ruangan kedap suara." "Untuk apa?" "Agar Mentimun bisa latihan vokal tanpa malu-malu." Raja pun memberi Abu Nawas sebuah kamar rahasia bawah tanah istana. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali membawa sesuatu yang ditutup dengan tirai. "Ini dia, Baginda, Mentimun bernyanyi." Raja antusias. "Cepat, bukakan tirainya." Saat tirai dibuka, terlihat sebuah Mentimun besar dengan mulut digambar pakai tinta, dan dari belakangnya terdengar lagu. Not musik, "Aku Mentimun ceria, hidup di ladang bahagia. Ku tak suka pajak raja, tapi ku tetap tertawa." Not musik. Raja terpana. Para menteri pun bingung. Bahkan pengawal istana ada yang mulai joget. "Luar biasa!" seru raja. "Ini benar-benar Mentimun yang bijak dan musikal." Namun satu penasihat tua mendekat dan berkata pelan, "Baginda, itu bukan Mentimun bernyanyi. Itu Abu Nawas yang bicara dari balik gorden." Raja terdiam. Ia mengangkat gorden. Ternyata benar. Abu Nawas sedang memegang megafon dari tempurung kelapa. Raja berdiri marah. "Kau menipuku lagi, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum kalem. "Saya tidak menipu, Baginda. Saya hanya memberi pelajaran. Yang bisa bicara bukan Mentimun, melainkan isi kepala kita sendiri. Mentimun hanya perantara." Raja mendengus. "Lalu mengapa kau nyanyikan lirik yang menyindir pajak?" Abu Nawas menjawab tegas, "Karena rakyat menderita, Baginda. Bahkan Mentimun pun bisa bersedih jika pajaknya diperas." Raja terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa di balik semua kekocakan Abu Nawas, tersembunyi suara rakyat yang selama ini dibungkam oleh kegilaannya sendiri. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan turunkan pajak. Tapi kau tetap harus menjalani hukuman." "Hukuman apa, Baginda?" "Kau harus membuat bibah tertawa." Abu Nawas menelan ludah. "Yang satu ini lebih sulit dari membuat Mentimun bernyanyi." Bibah adalah juru masak yang galak luar biasa. Suaranya bisa memecah belanga, dan wajan-wajannya lebih mirip alat perang daripada alat masak. Abu Nawas mengatur rencana. Ia datang ke dapur membawa seekor ayam mainan yang bisa tertawa, sebuah mangkuk yang ia ukir menjadi wajah raja, dan sebuah pantun. Bibah si ratu dapur. Wajahnya garang tapi hati makmur. Sekali marah sendok meluncur, tapi sekali tertawa dapur jadi luhur. Bibah hanya memelototinya. Namun saat melihat ayam mainan itu terjatuh ke mangkuk bergambar wajah raja dan berkata, "Wahai Baginda, aku goreng Anda saja ya." Bibah tertawa. Tertawa keras. Tertawa sampai sendok-sendok dapur ikut bergetar. Raja yang menyaksikan dari jendela langsung berteriak, "Abu Nawas, kau sungguh manusia ajaib." Raja lalu mengumumkan di tengah lapangan kerajaan, "Mulai hari ini, pajak diturunkan. Pasar dibuka kembali. Dan Abu Nawas akan menjadi penasihat utama kerajaan, selama ia tak membuat saya naik ke langit lagi." Rakyat bersorak. Abu Nawas berdiri bangga, sambil mengangkat Mentimun dan berkata, "Jangan remehkan suara Mentimun. Kadang yang terlihat bisu, bisa mengguncang istana." Namun ketika semua mengira cerita telah berakhir, seorang pengembara datang dari ujung padang pasir. Ia membawa kabar. Dari kerajaan sebelah, datang seorang raja yang juga ingin terbang. Tapi,
menggunakan balon isi gas tawa dan disertai 10 badut kerajaan. Raja Jalaluddin cemberut. Aku tidak mau kalah. Abu Nawas, siapkan dirimu. Kita akan membangun istana terbang. Abu Nawas hanya menatap kamera imajiner dan berkata, dan kisah kocak ini belum selesai. Malam itu, Raja Jalaluddin terlihat duduk di singgasananya dengan muka masam. Di tangannya ada gulungan surat dari kerajaan sebelah, Kerajaan Sabiliah. Surat itu tertulis, kepada Raja Padang Pasir, kami sudah membangun istana yang bisa terangkat oleh 200 balon gas tertawa. Para badut kami menari di udara sambil memainkan suling dari batang wortel. Wahai Raja Jalaluddin, jangan iri ya, hehe. Raja Jalaluddin hampir mencakar dirinya sendiri karena kesal. Istana terbang, balon gas tawa, badut. Tidak bisa. Aku juga mau, teriaknya. Ia pun segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, bangun sebuah istana yang bisa terbang. Gunakan apapun, kecuali akal sehat. Abu Nawas mengangkat alis. Kalau saya dilarang pakai akal sehat, lalu saya harus pakai apa, Baginda? Pakai akal warasmu yang nyeleneh itu. Esoknya, Abu Nawas memanggil seluruh badut kerajaan, yang biasanya hanya muncul saat pesta ulang tahun kuda. Badut Tarsan, badut Wawan, dan badut Poni, semuanya hadir. Kita akan membuat istana terbang, wahai para seniman gila, kata Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya badut Tarsan. Kita kumpulkan 300 balon gas tawa, isi dengan tawa rakyat, lalu ikatkan ke setiap atap istana, jawab Abu Nawas tenang. Tapi rakyat sedang murung, Abu Nawas, potong badut Poni. Maka kita buat mereka tertawa dulu. Maka dimulailah proyek operasi tawa rakyat. Abu Nawas dan para badut keliling pasar menceritakan lucon tentang menteri yang takut ayam, juru tulis yang jatuh cinta pada kelapa muda, dan kisah raja yang ingin menikah dengan bulan. Tawa rakyat dikumpulkan ke dalam kendi tawa. Setiap kali seseorang tertawa terbahak, kendi itu dibuka agar tawa bisa masuk. Ketika tawa rakyat masuk ke kendi, maka balon gas tawa akan terisi. Dan bila balon cukup, istana akan terangkat, kata Abu Nawas penuh keyakinan, meski dalam hati ia juga bingung ini ilmu dari kitab apa. Hari yang ditunggu pun tiba. Istana dihiasi balon warna-warni, ratusan kendi tawa digantung di langit-langit. Raja Jalaluddin memakai jubah terbang berwarna emas dan topi dari sarung bantal. Kita akan terbang ke awan. Wahai awan-awan, bersiaplah menyambut raja. Seluruh rakyat berkumpul. Abu Nawas berdiri di tengah lapangan dengan pengeras suara kelapa. Rakyatku, mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Para badut melepas balon gas tawa. Istana tidak bergerak. Raja terperanjat. Mengapa tidak terbang? Abu Nawas tersenyum. Baginda, mungkin istananya terlalu berat. Atau tawa rakyat belum cukup kuat. Rakyat pun tertawa. Mungkin Baginda harus mengurangi koleksi singgasana emasnya dulu, teriak seorang anak kecil. Atau berhenti menyimpan 80 lemari berisi jubah bulu unta, celetuk yang lain. Tawa makin keras. Dan ajaibnya, sebagian balon mulai naik. Namun tentu saja, istana tetap tak bergerak. Sebaliknya, atap dapur istana terangkat bersama beberapa kendi yang bocor, lalu meledak dengan suara, ha-ha-ha boom. Raja menatap Abu Nawas, masih kecewa. Aku memang tak bisa terbang. Tapi aku ingin engkau menjawab teka-teki terakhirku sebelum aku murka. Apa teka-tekinya, Baginda?
Buatlah jembatan antara hati dan langit. Tapi jembatan itu tidak boleh terlihat, tidak boleh terdengar, tapi harus bisa membuat rakyat berjalan di atasnya. Semua menteri bingung. Para badut pingsan karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas hanya menutup mata, lalu tersenyum. Baginda, jembatan itu adalah harapan. Semua terdiam. Harapan rakyat adalah jembatan antara hati dan langit. Harapan tidak terlihat, tidak terdengar, tapi saat rakyat memilikinya, mereka bisa melangkah bahkan dalam kegelapan. Raja terdiam. Perlahan, matanya memerah. Bukan karena emosi, tapi karena akhirnya ia paham. Tawa dan harapan adalah dua bahan bakar utama kehidupan. Abu Nawas, katanya pelan, kau adalah jembatan itu. Jembatan yang menyambungkan kegilaan raja dan kenyataan rakyat. Abu Nawas menjawab santai. Dan Baginda adalah awan-awan lucu yang selalu ingin terbang. Bab 18. Penutup Abu Nawas tak pernah tamat. Raja menurunkan pajak, membuka kembali program makan gratis setiap Jumat, meski tetap hanya bubur dan kurma, dan memerintahkan pembangunan Museum Kegilaan Raja yang berisi kenangan proyek istana terbang, mentimun bernyanyi, dan burung terbang berisi raja. Sementara Abu Nawas, ia kembali ke rumah dengan sekarung mentimun, 2 kendi tawa, dan 1 balon gas yang masih mengambang di atas kepalanya. Abu Nawas, tanya tetangga, kenapa kau selalu menang dalam teka-teki raja? Abu Nawas menjawab, karena aku tidak pernah bermain untuk menang. Aku hanya menikmati permainan. Dan begitulah, kisah ini tidak pernah benar-benar tamat. Karena selama ada raja yang gila dan rakyat yang tertawa, akan selalu ada Abu Nawas di antaranya.